Selamat siang sahabat, jumpa kembali dalam Jatim News Today untuk breaking news update COVID-19 yang hari ini kita hadirkan untuk Anda di edisi hari Rabu 3 Juni 2020. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Ya, dan sahabat Suara Sidoarjo mengawali untuk update COVID-19 untuk hari ini. Kita yang pertama akan ke Suara Sidoarjo dulu, ada Billy Patopoy yang mengabarkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo belum menyatakan status klaster di Desa Wonocolo, Kecamatan Taman. Billy. Sahabat pendengar Jawa Timur, terkait informasi adanya klaster baru di Desa Wonocolo, Kecamatan Taman, Sidoarjo, mendapatkan klarifikasi langsung dari Dr. Gigi Syaf Satria Warman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Menurut Dr. Syaf, memang ditemukan penambahan 4 kasus positif COVID-19, yang sebelumnya sudah ada temuan kasus sebanyak 23 orang. Akan tetapi, 23 kasus ini dari kasus yang berbeda dan beberapa kejadian. Hal ini disampaikan Dr. Syaf saat ditemui pada Selasa sore kemarin. Syaf juga mengatakan terdapat 1 kasus meninggal dunia akibat paparan COVID-19 yang terjadi di Kecamatan Taman Sidoarjo. Senada dengan Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Atoila, Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Sidoarjo menjelaskan memang ada temuan 4 kasus yang berasal dari Pasar Wonocolo. Sedangkan untuk 23 kasus sebelumnya berasal dari beberapa kasus yang berbeda. Terdapat 9 orang dengan status PDP yang berada di Desa Wonocolo, sedangkan untuk positif COVID-19 tercatat saat ini ada 25 orang. Sementara itu untuk keseluruhan saat ini di Kabupaten Sidoarjo, ODP sudah menyentuh angka 1072 dan PDP 450, positif COVID-19 683, 59 korban meninggal, dan 31 pasien dinyatakan sembuh. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, dari Billy Patopoy, selanjutnya kita ke Diding Yunarto masih dari Suara Sidoarjo yang mengabarkan bahwa saat recovery rate Jatim naik, terjadi penambahan kasus positif yang signifikan. Diding. Sahabat, jumlah pasien sembuh dari COVID-19 di Jawa Timur terus bertambah. Pada Selasa kemarin ada tambahan 100 orang yang sembuh sehingga total pasien sembuh menjadi 799 atau 15,57%. Ini dikatakan Dr. Joni Wahyu Hadi, Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Timur dalam konversi pers Selasa kemarin. Tetapi meskipun ada kenaikan, menurut Dr. Joni, kasus positif yang terkonfirmasi juga bertambah. Hari ini yang sembuh cukup banyak, ada 100 orang. Kalau kemarin 45, sekarang 100 orang. Ya. Tepuk tangan ya. Apa? Jadi alhamdulillah hari ini berita baik untuk Jawa Timur, kita bisa sembuh 100 orang. Kita lihat CRR kita, case fatality rate kita mulai naik lagi. Dulu pada awal-awal case fatality rate kita tuh paling bagus, kemudian turun dengan penambahnya kasus, sekarang naik lagi. Moga-moga kita menjadi bagus lagi. Jadi grafik ini penting sekali kita lihat. Penambahan kasus masih ada. Tetapi kalau di Sutomo saya tahu persis 90% itu kasusnya sedang dan ringan. Jadi yang 10% saja yang kasus berat. Padahal Sutomo merawat yang sedang dan berat. Jadi moga-moga nanti di rumah sakit lain juga demikian. Jadi dari 13% menjadi 15,57% CSF case recovery rate kita. Ini cukup menggembirakan ya. Terus hari ini kita tambahan kasus baru cukup banyak. Jadi yang tadi berita baik, ini berita tidak baik. Jadi kasus positif kita banyak 194 yang baru. Dr. Joni juga mengingatkan protokol kesehatan juga harus tetap dilakukan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Saya Didi Yunarto, Suara Sidoarjo, untuk Jatim News Today. Ya, dari Suara Sidoarjo, selanjutnya ke Suara Madiun ada Kiki Desilia. KAI Daop 7 Madiun siapkan pedoman new normal. Kiki.
Sahabat Jatim News Today, Stasiun Madiun siap menerapkan pedoman new normal dalam pelayanannya kepada pelanggan, baik pada bisnis penumpang maupun angkutan barang. Rencananya penerapan tersebut bakal diterapkan saat kereta api jarak jauh reguler, menengah hingga lokal mulai dijalankan. Manajer Humas PT KAI Persero, Daup 7 Madiun Iksvan Hendri Wintoko mengatakan, new normal KAI ini sebagai bentuk adaptasi pelayanan perkereta-apian dengan mengurangi kontak fisik dan menerapkan protokol kesehatan. Iksvan menambahkan, mulai dari petugas loket akan menggunakan masker dan face shield sebagai pelindung diri. Para petugas yang berhubungan langsung dengan pelanggan akan mengisi formulir yang menyatakan bahwa mereka sehat dan bebas dari risiko COVID-19. Selanjutnya, bagi pelanggan kereta api, pihaknya menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer untuk menjaga sterilisasi. Saat di boarding pass menuju keberangkatan, para calon penumpang dicek suhu menggunakan thermal scanner. Bagi yang memiliki suhu di atas 37,3 tidak diperkenankan untuk masuk stasiun. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 2 Juni sebanyak 1.343 orang dengan resiko. Dengan rincian, 1.181 selesai pemantauan, 121 orang tanpa gejala, 94 selesai pemantauan, 68 orang dalam pemantauan, 67 orang selesai pemantauan dan sembuh, 2 pasien dalam pengawasan, dan 3 orang positif COVID-19. Saya Kiki Deslia untuk Jatim News Today. Dari Madiun, selanjutnya kita ke Suara Gresik, ada Putri Rizkiana. Tidak mengajukan pinjam mobil PCR, Bupati Gresik tambah ribuan rapid test. Putri. Pemerintah Kabupaten Gresik belum mengajukan permohonan peminjaman mobil laboratorium Polymer Chain Reaction atau PCR COVID-19 kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal itu ditegaskan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto di kantornya. Sambari mengaku Pemkab Gresik baru akan mengajukan permohonan peminjaman mobil tes PCR COVID-19 apabila Pemprov juga menempatkan mobil yang sama di wilayah Kabupaten Lamongan dan Surabaya. Bupati Gresik juga meyakini bahwa rapid test yang dilakukan tidak bersamaan kurang efektif menekan COVID-19. Di samping itu, Pemkab Gresik juga tidak ingin melibatkan dalam polemik antara Pemprov Jatim dan Kota Surabaya. Karena dalam menyelesaikan COVID-19 harus bersama-sama, tidak bisa satu persatu wilayah saja. Dengan adanya kegiatan tes PCR secara serentak Satgas COVID-19 bisa menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan sekaligus meminimalisir penyebaran COVID-19 dengan cepat. Sambari juga khawatir saat mobil PCR beroperasi di Gresik kemudian terjadi ledakan jumlah kasus positif yang sangat besar. Nantinya akan dikhawatirkan ruang isolasi yang ada di Kabupaten Gresik tidak cukup untuk menampung pasien COVID-19. Wakil Komandan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Muhammad Kosim menuturkan tes cepat massal dilakukan untuk segera menemukan pasien positif agar bisa diisolasi sehingga tidak menularkan kepada orang lain. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Gresik, Dr. Saifuddin Ghazali mengatakan pihaknya telah membuat standar operasional yang ketat terkait pelaksanaan rapid test massal. Untuk stok alat rapid test, alat masih tersisa sekitar 1.000 alat. Dengan adanya sikap dari Bupati Gresik, pihaknya berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Timur untuk menunda kegiatan swab test massal di Kabupaten Gresik. Putri Rizkiana melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Dari Gresik kita ke Realita FM Pamekasan, ada Arifin. Kasus positif COVID-19 masih meningkat. Dokter spesialis paru Pamekasan sarankan pemerintah tidak buru-buru untuk berlakukan kebijakan new normal. Di tengah wabah COVID-19 yang kian hari kasusnya terus meningkat, harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menerapkan new normal atau tatanan kehidupan baru. Sebagaimana disampaikan Dr. Syaiful Hidayat, Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 RSUD Slamet Martodirjo atau SMART Pamekasan. Menurut dokter spesialis paru-paru itu, kebijakan tatanan kehidupan baru seharusnya dilaksanakan setelah melewati puncak pandemi COVID-19. Sebab saat ini kasus positif corona masih terus naik grafiknya. Apalagi aktivitas sekolah juga akan segera dibuka. Dr. Syaiful menyarankan untuk tidak terburu-buru mengambil kebijakan
new normal. Sebab anak-anak usia sekolah juga sangat rentan terjangkit virus COVID-19. Kan kami kepada pemerintah pun seperti itu, karena kita belum melewati puncak. Kalau bisa, jangan terlalu buru-buru. Kayak sekolah-sekolah ini kita khawatir, terutama untuk anak-anak yang SD itu ya. Hanya kita sudah mengalami penurunan kasus. Kita lagi naik ini. Menurut saya memang harus dibiarkan dulu. Kita ini kondisi seperti ini, jangan segera dibuka. Sebagai informasi, peta sebaran COVID-19 di Kabupaten Pamekasan per tanggal 2 Juni 2020 ada penambahan positif COVID-19 sebanyak 7 orang. Total menjadi 27 orang. Sedang dirawat 14 orang, 9 orang dinyatakan sembuh dan 4 orang lainnya meninggal dunia. PDP sebanyak 65 orang, sedang dalam pengawasan 40 orang, 12 orang sembuh dan 13 orang lainnya meninggal dunia. Arifin, Relita FM Pamekasan melaporkan untuk Jatim. Iya, dan selanjutnya kita dari Pamekasan kita ke Persada FM Kabupaten Blitar, ada Risma Erina. Masa darurat COVID-19 di Kabupaten Blitar diusulkan hingga 30 Juni 2020. Risma. Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini masih bersiap menuju new normal. Perencanaan di masing-masing OPD dipastikan juga segera dilakukan. Namun Juni 2020, masa darurat sendiri diusulkan setiap sebulan sekali. Saat ini tinggal menunggu persetujuan Bupati Blitar. Secara teknis, kebijakan di berbagai sektor menjadi kewenangan OPD masing-masing, misalnya terkait wisata. Maka Dispar Budpora mengusulkan kepada Bupati pertimbangan-pertimbangan yang bisa dijadikan dasar apakah dibuka atau masih diperlukan perpanjangan penutupan sementara. Sebelumnya, Bupati Blitar Dr. Andes Hajirianto MM mengatakan saat ini masih menunggu regulasi dari pusat mengenai perpanjangan status darurat bencana non-alam. Namun, sembari menunggu instruksi, pihaknya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyebaran virus corona di Kabupaten Blitar. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Masih dari Persada FM Kabupaten Blitar ada Ari Kusuma, Pondok Pesantren di segala sektor saat masa pandemi COVID-19, sehingga secara tidak langsung kedepannya manusia akan hidup berdampingan dengan virus corona, tetapi tetap menjalankan anjuran protokol kesehatan. Humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar Jamil Masyadi mengatakan, menindaklanjuti instruksi dari pusat mengenai pemberlakuan new normal, terutama di pondok pesantren, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah guna menentukan langkah selanjutnya. Namun secara garis besar wilayahnya siap menuju new normal. Mengingat sejak ditetapkan status darurat bencana non-alam, banyak pelajar maupun para santri belajar di rumah karena upaya ini dilakukan demi memutus rantai peredaran virus corona di insan pendidikan. Pondok untuk bagaimana bersama-sama merumuskan, terus berbagi tugas, siapa mengerjakan apa, dan masing terus mengevaluasi. Jamil menambahkan, untuk proses kegiatan belajar siswa di bawah naungan Kemenak Kabupaten Blitar, sementara waktu menggunakan metode online atau daring. Namun, walaupun belajar dari rumah, para siswa terus diawasi oleh petugas terkait supaya pembelajarannya tidak menyimpang. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Selanjutnya ada Afik Rahardian dari Mahardika FM Kota Blitar. Pemkot Blitar bersama Forkopimda kembali bagikan 1.000 masker ketiga pasar tradisional. Pemerintah Kota Blitar kembali menggaungkan masyarakat agar tertib menggunakan masker di tengah wabah corona. Hal ini selaras dengan upaya Wali Kota Blitar bersama Forkopimda dan beberapa kepala OPD Kota Blitar untuk membagikan masker gratis ke sejumlah pedagang pasar tradisional. Pembagian masker ini dilakukan Selasa 2 Juni 2020, diawali dari Pasar Legi, kemudian Pasar Templek dan berakhir di Pasar Pon. Ditemui di sela-sela pembagian masker, Santoso Wali Kota Blitar kepada tim redaksi Mahardika mengatakan pembagian masker ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat. Selain itu, masyarakat dihimbau agar terus menggunakan masker saat beraktivitas dimanapun. Tidak hanya kepada pedagang pasar tradisional, pembagian masker ini juga diberikan kepada masyarakat yang sedang melintas di sekitar pasar. Hari ini ada sekitar 1.000 masker lebih yang kita distribusikan, termasuk dari OPD-OPD juga kita gerakkan, karena
kita sudah memasuki wajib pakai masker. Bagi masyarakat, bagi yang mereka tidak mampu, ya nggak mungkin dia beli. Ya satu-satunya jalan, ya kita yang turun ke lapangan, kita berikan pada masyarakat yang belum memakai. Sobat, sekitar 1.000 masker dibagikan Pemkot Blitar kepada pedagang pasar tradisional. Santosa mengungkapkan, tidak hanya di pasar tradisional, pihaknya masih akan menyisir kawasan lain untuk membagikan masker kepada warga Kota Blitar. Afik Rardian, Mahardika FM. Masih dari Mahardika FM Kota Blitar, kali ini ada Kirana Nisa, Polres Blitar Kota, gelar rapat koordinasi rencana pengamanan pelaksanaan protokol kesehatan di masa new normal. Kirana. Rapat koordinasi ini berlangsung di Mapolres Blitar Kota Selasa 2 Juni 2020 melibatkan OPD dan instansi terkait mulai dari TNI, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Kepala Stasiun Blitar, dan beberapa undangan lainnya. AKBP Leonard M. Sinambela, Kapolres Blitar Kota mengatakan, fokus pembahasan dalam rapat kali ini adalah kesiapan pengamanan pendisiplinan masyarakat jelang new normal. Terdapat beberapa hal yang menjadi antisipasi, diantaranya tempat transportasi, pusat perekonomian, dan tempat wisata di wilayah hukum Polres Blitar Kota. Secara prinsip, Leonard mengatakan TNI Polri bersama Satpol PP siap mengawal dan ikut mengamankan kegiatan pendisiplinan protokol kesehatan di tempat publik. Selain itu, dalam rapat koordinasi ini juga muncul rekomendasi agar persiapan kebijakan new normal mulai disosialisasikan di tempat transportasi, pusat perbelanjaan, dan pasar tradisional. Dinas dan instansi terkait diminta mulai menyusun sistem dan aturan pelaksanaan protokol kesehatan, termasuk sarana-prasarana pendukung serta petugas untuk memantau ketertiban masyarakat. Dan rekomendasi dari rapat koordinasi ini juga protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan akan disosialisasikan kepada pemangku kepentingan dalam hal ini. Sementara itu, Leonard juga meminta agar seluruh aparat kepolisian bertanggung jawab dan bisa memberikan contoh baik bagi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya, sahabat, demikian untuk breaking news update COVID-19 dalam program Jatim News Today yang juga disiarkan di serentak ya di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, dan Suara Madiun. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11.05. Jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Saya Tika Amsar pamit, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.